maka batal memasukkannya ke lubang depan, lubang belakang, kambing, binatang atau manusia sama. Maka kita sebutkan di sini. Bidkhalil hasyafati, memasukkan kepala kemaluan seorang laki-laki, au qadroha, atau sekadarnya. Kalau seandainya mohon maaf kemaluannya terpotong tinggal sisanya, maka kalau masuk sekira-kira sesuai dengan perkiraan kemaluan itu, maka batal. Maktu'iha min maktu'iha. Misalnya ada terpotong, ya sekiranya sepanjang kemaluan kepalanya, yaitu yang batal. Mu'amidan, tentunya dengan sengaja. Amidan, sengaja. Mukhtaran, bukan dipaksa. Aliman bitahrim, tahu kalau itu nggak boleh, haram. Fil farji, di kemaluan, di lubang. Lubang di sini kita jelaskan, walau duburan, biarpun lubang belakang, wahayawanan, binatang, mayitan, orang mati. Zakaran, biarpun lubangnya laki-laki. Walau bituni inzalin, biarpun tanpa keluar air mani, yang penting masuk dah sudah batal, selesai. Kita tinggalkan masalah itu. Warabi'u, yang keempat yang batalkan puasa adalah inzalul mani bi ikhtiyari, keluar air mani biarpun tanpa senggama, tapi keluar mani dengan sengaja, laki atau perempuan. Sengaja misalnya mencium istrinya lalu sampai keluar mani, batal puasanya. Au mubasyaratin, menggauli maksudnya bercumbu dengan istri sampai keluar, karena cumbu itu dengan sengaja. Lamsi, menyentuh istrinya. Kami hanya contohkan yang halal saja, yang haram nggak masuk. Biarpun yang haram juga batal. Kita hanya bicara yang halal, ini orang-orang soleh, nggak perlu bicara yang haram di sini. Lamsi, menyentuh istrinya sampai keluar mani, batal. Atau istimna, mengeluar mani dengan tangannya sendiri, atau yang sering disebut masturbasi. Istimna, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, batal puasanya. Wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Wa qad qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu, puasa itu meninggalkan makan dan minum, syahwatahu, melampiaskan syahwat, termasuk dengan tadi keluar mani. Min ajli, karena aku, karena Allah. Jadi orang berpuasa itu lihat, menahan syahwatnya karena Allah. Itu adalah ibadah istimewa. Coba saja itu di kulkas itu adalah air susu, es kita, es krim kita yang beli. Cuman di siang hari nggak boleh kita makan kok. Seorang suami punya istrinya, tapi nggak boleh digauli di siang Ramadan. Ini kan puncak kepatuhan. Nggak usah berusaha. Itu kan es saya, ngapain dilarang? Itu kan air saya, ngapain nggak boleh diminum? Baik. Ammal mubasyaratu, adapun bermesraannya seorang suami dan istri, mesraan, cumbuan dan sebagainya, suami istri, wa taqbilu, mencium, wa lamsu, sentuhan, asalkan biduni inzal, tidak sampai keluar mani, fala yuftir bihi, tidak batal sang puasa bihi, dengan itu semuanya. Jadi kalau bermesraan asalkan tidak keluar mani nggak batal. Yang batalkan keluar maninya tadi. Tapi makruh. Ciuman bermesraan makruh, khawatir di saat berciuman bermesraan dengan istrinya sampai keluar mani jadi batal, nanti dosa nanti. Tapi nggak sampai haram. Ada sebagian yang kuat. Liqauli Sayyidat Aisyah, kuat menahan. Seperti dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Karena Rasulullah, ada Rasulullah itu yuqabbil, Nabi pernah mencium istrinya wa huwa shaimun, dan Nabi dalam keadaan puasa. Yubashir, bermanja-manja dengan istrinya, memanjakan istrinya, bermesraan dengan istrinya wa huwa shaim, Nabi puasa. Artinya tidak batal, tapi harus tahu walakinnahu, akan tapi baginda Nabi itu amlakukum liirbi, orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Yang lain jangan ikut-ikutan, kalau nggak kuat tak taunya kebablasan sampai menggauli istrinya, dosa gede. Maka kalau bisa siang hari ya jangan dekat-dekat urusan itu. Al-khamisu was-sadisu. Jadi yang ke 1, 2, 3, 4 ini mudah dihafal. Semuanya akan mudah dihafal. 1 dan 2. Yang pertama, masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua, mumentah dengan Al-Quran. Yang ke-3, 4, 3 senggama tanpa keluar mani. Ke-4 keluar mani tanpa senggama, mudah dihafal. Yang ke-5 dan 6, khuruju damil haid wan nifas, keluar darah haid dan nifas. Seorang perempuan sudah puasa seharian begini, tak tahu jam 4 senyum sendiri. Kenapa? Dahulin buka istri suaminya. Kenapa dahulin buka? Kenapa? Jam 5 sudah keluar darah haid, batal puasanya. Maka batal puasanya, keluar darah haid, batal puasa.
Keluar darah nifas batal puasa. Liqauli Rasulullah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati, tentang perempuan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu kalau lagi haid maka dia tidak puasa dan tidak salat? Fa yajibu 'ala shaimati, maka wajib bagi seorang perempuan yang puasa, wajib tajannubal muftirati atau mufattirati, harus menjauhi segala yang membatalkan puasa. Perempuan harus sama dengan laki-laki, menjauhi puasa. Hal yang membatalkan puasa harus dihindari. Kecuali haid, nggak perlu dihindari. Biar datang. Mau dihindari gimana? Sehingga kalau haid nggak perlu dihindari, biarkan. Itu adalah alam dari Allah. Nggak perlu minum obat biar full Ramadan, tak dianjurkan. Terlalu berlebihan, mungkin saya pengen Ramadan full puasa ini lalu minum obat, tidak dianjurkan. Belum lagi itu kimia dimasukkan dalam rahim, dalam perut seorang perempuan, bisa merusak sehingga jadwal haidnya jadi berantakan, termasuk umrah, haji dan sebagainya. Biasanya kalau sudah minum itu berantakan sampai pulang ke rumah, karena itu tidak sehat, tidak dianjurkan. Nggak perlu seperti itu. Illa ma laysa fi ikhtiyarihi, kecuali yang dalamnya. Jadi seorang perempuan wajib menjauhkan diri dari hal yang membatalkan, kecuali yang di luar kemampuannya untuk menghindar. Dia nggak mau menghindar. Seperti apa? Kalau haid dan nifas. Haid dan nifas nggak bisa menghindar. Datang ya datang. Sampai yang ketujuh adalah al-wiladatu, melahirkan, batalkan puasa. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Kalau bayi bunyi oe. Bakal bayi adalah kata bidan, kata dokter, mohon maaf ibu yang sabar, kayaknya belum bisa dirawat. Asalkan dokter mengatakan bakal bayi, termasuk keguguran, batal puasa. Keguguran batal puasa. Al-wiladatu, melahirkan. Bi antalidal mar'atu, sekiranya antalida, melahirkan. Al-mar'atu, perempuan, al-walada, anak. Al-janin, atau bakal bayi, bakal anak. Al-mudgha, segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. O maqalat anhul qabilatu, atau kata bidan, pokoknya innahu aslul waladi, itu adalah bakal bayi. Kata bidan, melihat keluar, diamati oleh bidan. Bidan lebih tahu, atau dukun bayi yang sudah terdidik, dukun dari terlatih, ngerti. Oh sabar bu, masya Allah, berarti telah lahir, telah keluar, maka itu membatalkan puasa. Pertama yang kedelapan. Yang kedelapan adalah zawalul aqli, hilang akal, itu membatalkan puasa. Tapi ini ada rinciannya, hilang akal yang mana? Kurang lebihnya hilang akal ini ada 3. Yang pertama adalah gila. Kalau orang gila itu biarpun sebentar batal lah puasanya. Lagi ngomong begini, tatanya datang gila. Nggak tahu gimana model contohnya kayak apa. Pokoknya datang gila, batal puasanya. Biarpun sebentar gila, batal puasa. Yang kedua, pingsan. Kalau pingsan akan membatalkan puasa jika pingsannya sehari penuh. Habis sahur pingsan, sadar-sadar isya, nggak sah puasanya karena seharian dia pingsan. Tapi kebalikan daripada yang gila tadi. Kalau tadi gila itu biarpun sebentar gilanya, puasanya batal. Tapi kalau orang pingsan akan batal puasanya kalau pingsannya seharian penuh. Tapi kalau pingsannya nggak seharian penuh, misalnya tadi habis sahur makan kenyang pingsan, bangun-bangun jam 12 lalu bertanya ini jam berapa, jam 12, kaget pingsan lagi sampai bangun isya, sah puasanya. Kenapa? Sempat sadar biarpun sebentar. Sempat sadar biarpun sebentar. Pingsan. Tidur hilang akal. Kalau tidur biarpun seharian penuh tidak membatalkan puasa. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya, puasanya tetap sah. Cuman keterlaluan, zuhur asarnya di mana? Sama subuhnya. Cuman kita bicara bab puasa ini, kalau orang tertidur biarpun seharian penuh tidak batal puasanya. Maka kalau sudah bicara hilang akal, entar dulu dirinci dong. Hilang akal yang mana ini yang dibahas? Gila yang membatalkan puasa biarpun sejenak, sebentar. Adapun pingsan, asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Kalau yang namanya tidur biarpun seharian penuh tetap sah. Baik, kita baca nasnya. Al-thaminu, yang ke-8 adalah zawalul aqli, hilang akal.
Bisa jadi bisukri karena mabuk, awil igma'i atau pingsan, awil jununi atau gila. Fala yabtulu tidak akan batal as-saumu puasa bin naumi karena tidur walau istaghraqa yaumahu biarpun tidurnya seharian full. Itu tidurnya kebo enggak, bukan tidurnya kebo enggak seperti itu, lebih dari kerbau. Ada orang mau dasar tidurnya kebo enggak. Kerbau enggak bisa tidur dari pagi sampai sore enggak. Kalau ada orang tidur yang seperti itu melebihi daripada kerbau. Amal igma'u adapun pingsan. Wa mithlu as-sukru begitu juga adalah mabuk. Fala yuftirani tidak batalkan puasa malam yata'adda bihima kecuali dia sengaja. Yang sengaja mabuk membuat dirinya mabuk batal puasanya. Mabuk disengaja sama pingsan disengaja. Enggak tahu pingsan disengaja, mungkin sengaja dia berjemur di tengah matahari. Ngapain dia berjemur? Saya ingin pingsan. Karena dia menyengaja pingsan batal puasanya. Menyengaja mabuk, sekarang nyium sesuatu biar dia mabuk batal puasanya. Biar pingsan, biar mabuk. Tapi kalau pingsannya tidak disengaja dan mabuknya tidak disengaja. Pagi malam dia sahur. Sahurnya sahur durian, Masya Allah. Langking seneng, kemudian plus tape. Tidak tahu tiba-tiba kok mabuk dia. Nggak batal dia karena mabuknya tidak disengaja. Karena biasanya makan durian juga tidak mabuk. Cuman hari ini kok mabuk, tidak disengaja. Ila idza staghraqa yaumahu kullahu, kecuali tadi yang mabuk tidak disengaja ataupun pingsan tidak disengaja. Kalau full sehari batal puasanya. Kalau enggak, asalkan sadar biarpun sebentar, sah puasanya. Wa yasihu shaumu idza afaqa sakran wal muhma alaihi. Wa yasihu dan sah as-shaumu puasanya idza afaqa kalau dia sempat terbangun tersadar. Siapa? Idza afaqa terbangun. As-sakranu orang yang mabuk tadi, yang mabuk tidak disengaja kok sadar. Wal muhma alaihi yang pingsan juga sadar. Walau lahdatan biarpun sebentar fi naharihi di siang Ramadan maka sahlah puasanya. Wa idza ta'adda bihi kalau orang sengaja dengan mabuk ya'tham dosa wa yabtulu shaumuhu dan batal puasanya. Wa yalzamuhul qada'u dan wajib mengqadanya. Wa in kana fi lahdatin minan nahari biarpun sebentar di siang hari. Pokoknya kalau mabuk sengaja biarpun sebentar batal dan dosa harus diqada. Amal jununu adapun orang gila fa innahu yabtulu yabtulu shaumu mutlaqan. Yabtulu shaumu bihi yani dibuang semuanya diperingkas. Yabtulu akan menjadi batal atau yubtilu membatalkan as-shauma puasa mutlaqan mutlak. Bahasa Arab itu enak, mau dibuat mana? Amal jununu fa innahu sungguhnya junun gila itu yubtilu membatalkan as-shauma puasa mutlaqan mutlak biarpun hanya sebentar. Sawa'un ta'adda aw lam yata'adda biarpun gilanya disengaja atau tidak sengaja. Ini ada pembahasan dalam fikih itu gila yang disengaja. Allah, gila sengaja gimana? Mungkin dibentur-benturkan kepala ini ke tembok barangkali. Tidak tahu, ada gila disengaja. Istaghraqa menghabiskan waktu seharian aw lam yastahrik atau tidak. Pokoknya kalau gila batal biarpun sebentar. At-tazi' yang ke-9 yang terakhir dari yang membatalkan puasa adalah ar-riddatu murtad wa ya al-kufru yaitu kafir ba'dal islami setelah Islam keluar dari Islam. Birtikabi menjadi murtad itu adalah birtikabi naqidin karena dia melakukan sesuatu yang naqidin membatalkan. Min nawaqidil imani yang batal min nawaqidil islami melakukan salah satu yang membatalkan Islam. Ada hal-hal yang membatalkan Islam biarpun dia bersyahadat, puasa, haji, umrah, tapi kalau melakukan sesuatu yang membatalkan Islam maka murtad. Seperti mencaci baginda Nabi, mencaci Ka'bah musyarrafah, mengatakan puasa Ramadan enggak wajib atau mengatakan zakat enggak wajib. Banyak yang menjadikan orang disebut kafir keluar dari iman. Songkanat bil qoli apakah dengan ucapannya yang menjadikan dirinya kafir atau bil fi'li tiba-tiba sujud kepada selain Allah. Murtad sujud pada matahari, pada pohon. Atau bil itiqadi atau diam-diam dia punya keyakinan yang rusak, yang salah. Tiba-tiba tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, batallah puasanya. Atau bisyakki fil yakiniyati atau meragukan sesuatu yang harus diyakini. Maha tunggalan Allah dia ragu masa Tuhan sendiri satu. Nah, ini batal langsung puasanya.
Wa nawaqidul islami katsiratun, yang membatalkan Islam itu banyak. Wa in aradta, jika engkau mau an ta'rifa, untuk mengetahui tafsilah, rinciannya, farji, kembalilah ila kitabi, kepada kitab Al-I'lam biqawatil Islami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Namanya Al-I'lam biqawatil Islam, pemberitahuan tentang hal-hal yang perlu diyakini di dalam Islam, yang menjadikan kafir yang mengingkarinya. Ada Al-I'lam biqawatil Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab itu, dan hendaknya semuanya membaca kitab itu supaya tahu apa sih kira-kira yang menjadikan iman kita runtuh, iman kita hilang. Waqad lakhasahu, dan telah meringkas buku tersebut Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Hadrami. Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Hadrami fi kitabihi Sulam Taufiq. Sulam Taufiq itu mukaddimahnya, ringkasan dari kitab Al-I'lam biqawatil Islam. Fa'alaika bihi, hendaknya kau cari buku itu, fa innahu mufidun, karena itu ada membawa faedah. Wa'lam, ketahuilah, lanjutannya. Kita khatamkan sampai titik insyaallah. Bismillah. I'lam, ketahuilah wahai ayyuhal aqu, wahai saudaraku, anna kullal mufattirati, segala yang membatalkan puasa, allati, yang tahdusu, terjadi bi ikhtiyari shaimi, dengan kesengajaan, kesadaran yang berpuasa. Segala yang membatalkan puasa tadi akan dianggap batalkan puasa adalah jika terjadi bikhtiyari shaimi, dengan kesengajaan yang berpuasa. Innama yuftiru biha, dan akan batal dengan itu semua idza tanawalaha, kalau dia mengambilnya, melakukan yang membatalkan puasa. Dia melakukan makan, minum dan yang lainnya, dia melakukannya aliman, dia sadar, dia tahu. Dakiran, dia sadar, tahu hukumnya. Dakiran, dia sadar. Mukhtaran, tidak dipaksa. La nasian, tidak lupa. Kalau lupa nggak batal. Pagi-pagi puasa pertama, tatonya langsung semangat, pengen sekolah, pengen buru-buru, langsung ke dapur. Habis 1 piring setengah, tatonya umiknya ngomong, nak, kamu udah puasa nak? Astagfirullah, alhamdulillah, rezeki. Nggak batal puasanya. Mukran, tidak dipaksa. Jahilan, tidak bodoh. Kalau nggak ngerti, nggak batal, nggak ngerti. Orang baru masuk Islam nggak ngerti membatalkan puasa. Harus ngerti. Waqad qala Allah Ta'ala, waqad qala Rasulullah telah bersabda bagi Nabi SAW, man nasiya, barang siapa lupa, wa huwa shaimun, dia puasa, fa akala, minum, syariba, makan, syariba, minum, wal yutimma shaumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, tidak batal karena dia lupa. Wa inna ma at'amahu Allah, karena semuanya itu adalah rezeki dari Allah. Allah berikan makan kepadanya. Wasaqahu, dan Allah berikan minum kepadanya, rizki dari Allah. Biarpun seandainya dia sengaja, semoga lupa, karena lupa itu nggak bisa dibuat-buat, lupa itu nggak bisa dipaksain. Kalau orang ingin melupakan, justru saat itu dia mengingat kok. Lupa itu ya lupa. Dulu ada di pondok itu ada anak nakal-nakalnya, juga nakal tapi nakal syar'i, dia pinter fikihnya, nakal. Jadi kalau puasa pertama nyiapin makanan minuman tuh, di samping minum. Kadang-kadang terbangun dia minum beneran, lupa. No. Alhamdulillah minum. Tapi lupa dia. Ada satu orang, dia nyiapin. Tapi pas tahun berikutnya nggak lupa, karena ingat kemarin sudah dia sengaja minum air minum diletakkan, minum banyak. Biasanya kalau bangun itu langsung minum dia. Bangun pertama minum, batal enggak? Dia waktu minum nggak sadar. Waktu meletakkan tadi malam dia sadar, tapi kan tadi malam. Yang jelas waktu minum dia dalam keadaan tidak sadar, tidak sengaja, lupa, maka tidak batal puasanya. Kemudian wala yuftiru shaimu bil kuhli, tidak batal seorang berpuasa dengan celaan. Pakai celak. Sekarang pasti sudah paham, karena yang batalkan puasa kan lubang 5, mulut, hidung, nggak ada mata. Celak boleh, nggak batal puasa orang pakai celak. Wa taqtirid dawa'i fi 'ainihi, wa taqtirid dawa'i, meneteskan obat fi 'ainaihi, di kedua matanya, hatta law wajada, biarpun dia menemukan tu'mahu, rasanya pahit. Kalau pahit itu bukan berarti bendanya turun, akan tapi memang resep, sebab manusia ini kan bukan gelas. Kalau gelas nggak tembus, tapi kalau kulit itu ngerembes. Tapi tidak membatalkan itu. Wajatu tu'mahu, merasakan rasanya pahit kalau obat bata, fi halqihi, di tenggorokannya. Wa dawa bil jurhi, dan meletakkan obat di luka, punya luka tangan bolong begitu, tak tahu ditetesin obat nggak batal.
Wala yu'adziru tasawwuku, dan tidak membatalkan pakai siwak. Orang pakai siwak memasukkan mulut, siwak tidak batal, sudah tahu. Yang penting siwaknya jangan ditelan. Pakai siwak tidak batal puasa. Ala shaumi. Bal inna tasawwuka masyru'un, bahkan siwak tetap disunnahkan fi kulli waqtin, setiap waktu, lis-shaimi, bagi orang berpuasa atau yang tidak berpuasa, li ghairi illa ba'da zawali syamsi, kecuali setelah tergelincir matahari jangan siwakan lagi. Menurut pendapat Syafi'i yang dikukuhkan. Madhab lain mengatakan tetap sunnah. Setelah matahari tergelincir, no siwak. Fayukrahu inda jumhuri syafi'ati, makruh menurut kebanyakan ulama madhab Syafi'i. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena bersandar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi athabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma mulut orang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misik. Artinya aroma itu disanjung oleh Allah, maka nggak perlu dihilangkan atharul ibadah. Bekas-bekas ibadah nggak perlu dihilangkan. Maka nggak usah dibersihkan. Maksudnya tidak dianjurkan siwakan setelah tergelincir matahari. Wa fi riwayat Muslim bi ziyadati indallahi yaumal qiyamati, di hadapan Allah hari ini tetap aromanya tidak enak, tapi di hadapan Allah nanti hari kiamat. Wa qad ikhtara al-Imam Nawawi, ikhtiar Nawawi. Kami hadirkan Imam Nawawi, barangkali ada yang ingin siwakan. Wa qad ikhtara, dan telah memilih. An-Nawawi, Imam Nawawi, istihbabahu, tentang kesunnahan pakai siwak walau ba'da zawali, biarpun tergelincir matahari. Dan Imam Nawawi mencoba menggabungkan beberapa ilmu. Yang dimaksud aroma itu adalah bukan aroma di dalam mulut. Bukan aroma di dalam mulut. Imam Nawawi mengatakan aroma yang keluar dari perut, mulut tetap dibersihkan. Seorang muslim mukmin, Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, dan selain dari madhab Syafi'i, jumhur mengatakan tetap disunahkan siwak biarpun setelah tergelincir matahari. Habis zuhur, habis asar, sunahkan. Cuma Imam Nawawi berhujah juga, ini benar. Kenapa? Yang dimaksud aroma yang disanjung oleh Allah, aroma karena puasa, bukan aroma karena kotornya mulut. Jadi kalau puasa itu perut kosong. Di saat perut kosong itu, ada rongga, dan rongga itu di saat ada gerakan dan sebagainya terangkat, sehingga akan mengeluarkan menguap ke mulut, dan itu akan keluar aroma dari perut. Aroma karena lapar puasa itu yang harum di hadapan Allah, melebihi daripada aroma misik. Sehingga Imam Nawawi tetap mengatakan disunnahkan. Kurang lebih seperti itu. Tapi jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak, sudah bebas kalau gitu. Wa yajuzu lis-shaimi, boleh seorang puasa yukhaffifa anhu syiddatal har, untuk mengurangi panas yang berlebihan, panas, wal atas, mengurangi kehausan, bitabarrudi, dengan dingin-dinginkan, bil ma'i, dengan air, rendam di air ini, biar enggak haus, enggak batal. Kul AC-nya didinginin, enggak batal. Bi ayyaktasila, dia mandi billah, atau membasahi thawbahu bil ma'i, membasahi bajunya dengan air. Wala karahata, kita enggak makruh. Jadi kalau Anda mendinginkan diri Anda untuk meringankan haus, enggak batal, bahkan enggak makruh. Illa idza adda ila dukhulil ma'i, kecuali menjadi sebab masuknya air, tiba-tiba digujur dari atas, itu bisa masuk, nyelam, bisa masuk. Kalau hanya merendam di bagian badan begini, rendam, didinginin, kompres dadanya biar dingin, AC dingin, apa-apa. Tapi kalau yang menjadikan sebab masuk ke rongga, ke telinga, hidung, itu kal ihtisali litabarrud, mandi untuk mendinginkan, bisabbil ma'i ala rasi, dengan menyiram air dari kepalanya, makruh, yukrahu makruh. Karena ini adalah untuk senang-senang. Tapi jika ada orang mandi besar karena kewajiban, mohon maaf. Kalau karena kewajiban, kalau seandainya masuk nggak batal. Contoh, siang hari seorang laki-laki, perempuan barangkali, ikhtilam, mimpi basah, mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa keluar mani dengan sengaja. Tapi kalau mimpi seorang laki-laki, ikhtilam, mimpi keluar mani, maka dia mau sholat zuhur harus mandi besar. Maka di satu dia mandi, mengguyur air di kepalanya, nggak batal puasanya. Biarpun seandainya dari guyuran ini yang normal, tatonya masuk ke telinga, nggak batal. Dimaafkan karena apa? Dia kemasukan karena sesuatu yang diperintahkan. Tidak dianggap melanggar. Kenapa? Dia diperintahkan mandi. Efeknya adalah, akibatnya karena saya mandi di siang hari begini, ya bisa saja masuk ke telinga, maka dimaafkan.
Tapi kalau tadi main-main untuk dinginkan diri, tiba-tiba masuk, batal. Kalau tahu bakal memasuk, tidak diperkenankan. Baik, seperti itu. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Tidak ada tanya jawab di majelis ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjaga keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dan memberikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau yang menjadikan kami sukses. Engkau yang menjadikan kami beruntung. Engkau menjadikan kami bahagia. Berikan kepada kami kesuksesan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ketenangan batin kami, berikan kepada kami kebahagiaan. Jauhkan kami dari sakit hati, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari benci, jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Maka kami mohon ya Allah di bulan mulia ini, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampun mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak cucu keluarga kami semua ya Allah, jaga mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai terima kasih. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan mulia ini, beruntung dengan pahala berlipat ganda dan pengampunan darimu ya Allah, minal aidin wal faizin. Dan kami mohon mudahkan kami untuk melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini, kebaikan dengan anggota tubuh kami, kebaikan dengan hati kami, kebaikan dengan harta kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan fitnah, dan kami mohon jaga negeri ini, jauhkan dari perselisihan, percecokan dan pertumpahan darah. Kami mohon ya Allah, berikan pada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami baik, tambahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami tidak baik, Kau Maha tahu ya Allah. Berikan hidayah bimbingan-Mu ya Allah, agar menjadi pemimpin yang baik. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim, wahai dan Maha Kasih, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kami, anak-anak kami semua, kemuliaan mereka, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jaga mata kami dari melihat yang haram, jauhkan mata kami dari melihat yang haram, dan ampuni mata kami yang telah melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram, jaga lisan kami dari berucap yang haram, jaga syahwat kami dari melakukan yang haram dengan syahwat kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari yang Kau haramkan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Jika Engkau menjauhkan kami dari kehinaan itu ya Allah, tidak ada yang bisa mendekatkan zina itu kepada kami ya Allah. Jaga kami, anak kami, keluarga kami, wahai Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, kesadaran. Dan ampuni ya Allah, dan tutup aibnya di dunia dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan ampuni nanti di akhirat. Dan kami mohon jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari segala yang Kau murkai ya Allah. Mudahkan kami melakukan sesuatu yang Kau ridai ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.